Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dedi, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya ingin membahas tentang penyusunan rancangan dan praktik pengumpulan data, tugas mata kuliah, metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Fitriadi. Nah, pada kasus ini saya mengambil contoh hmm, analisis atau saya mengambil judul analisis adopsi digital marketing terhadap peningkatan omset UMKM di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Baik, yang pertama ada identitas objek dan judul penelitian, di mana objek penelitian ini saya ambil contoh di UMKM di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat, dengan mitra mitra organisasi seperti Dinas Perindakop dan KM Kabupaten Aceh Barat atau IPMI Aceh Barat. Nah, sebagai data pendukung di sini ada 5.332 UMKM aktif tercatat yang saya dapat pada berita Ditjen Pembendaharaan Kemenq RI KPPN Melabu. Nah, judul yang saya angkat yaitu analisis adopsi digital marketing terhadap peningkatan omset UMKM di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Nah, untuk variabel X-nya itu ada adopsi digital marketing dan variabel Y-nya itu adalah omset UMKM. Nah, jadi adopsi digital marketing itu seperti usaha-usaha yang sudah memakai media sosial, marketplace yang berbasis digital. Nah, kita lihat nih, apa pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Apakah ada pengaruh omset UMKM dengan peningkatan omset yang dilakukan secara digital marketing? Nah, jadi kita kali ini nggak kulik sampai habis. Kita cuma membahas tentang metode pengumpulan data. Baik, saya lanjut. Yang kedua itu adalah latar belakang pemilihan objek. Nah, fenomenanya itu dari 5.332 UMKM aktif di Aceh Barat. Ini datanya di tahun 2025. Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan metode konvensional dan belum mengoptimalkan platform digital seperti Instagram, TikTok, Shopee, Google Business. Nah, jadi di sini kita ada suatu fenomena yang kita lihat di perkembangan UMKM di sekitaran Melabuh ini gitu. Mereka lebih ya berjualan, jika ada pembeli maka dibeli, jika nggak ada ya sudah gitu. Tidak mengoptimalkan platform digital seperti Instagram, TikTok, Shopee atau Google Business sebagai media promosi suatu produk kita gitu. Nah, selanjutnya data dan fakta itu pelatihan digital UMKM Aceh Barat 2025 itu 85% peserta menyatakan pelatihan sangat relevan. Namun adopsi aktual masih sangat rendah sebelum intervensi. Pertumbuhan ekonomi Aceh Barat itu 4,44% di tahun 2025, sedikit melambat menunjukkan urgensi inovasi pemasaran. Nah, diperlukan inovasi pemasaran yang lebih digital dan lebih eh, tentunya eh, relevan lah untuk masa sekarang, apalagi masa Gen Z seperti ini itu. Orang lebih memilih
Membeli dengan mengklik-klik saja sudah ada gitu. Baik, latar belakang dari segi urgensi. Kenapa penelitian ini itu penting atau seberapa urgensinya? Contoh judul yang saya angkat pada tugas ini gitu. Nah, urgensi penelitiannya yaitu pemerintah meluncurkan platform Ide Getanyo. Itu yang diluncurkan oleh KPPN Melabu. Nah, saya mendapatkan datanya di Ditjen Pembendaharaan Kemenku RI KPPN Melabu. Yang dimana mereka itu podcast dengan RRI 1 Melabu terkait meluncurkannya platform Gede Getanyo di tahun 2025. Untuk apa? Untuk mendorong UMKM to digital. Namun, efektivitasnya terhadap peningkatan omset pelaku usaha itu belum kita ukur secara ilmiah. Nah, dari segi relevansi waktu, itu ada HIPMI Aceh Barat aktif mendorong UMKM naik kelas di bulan Mei 2025. Momentum ini menjadikan penelitian sangat tepat untuk menghasilkan rekomendasi berbasis data lapangan yang konkret. Baik, selanjutnya ada identifikasi populasi. Nah, jadi ada 5.332 total UMKM aktif di Aceh Barat yang kita mohon maaf. Berarti ada 5.332 total UMKM yang kita jadikan sebagai identifikasi populasi kita pada uh, penyusunan data ini. Yang dimana target populasinya itu adalah pelaku UMKM yang terdaftar aktif di Kota Melabu, Aceh Barat tentunya. Untuk kriteria inklusi atau karakteristik populasi yang bisa kita bilang sebagai bagian dari 5.332 total UMKM itu adalah yang memiliki nomor induk berusaha atau NIP yang aktif, beroperasi minimal 1 tahun di Kota Melabu, bergerak di sektor kuliner, kerajinan, atau retail, memiliki smartphone, terus pengelola atau pemilik itu berusia 18 sampai 50 tahun. Eh, untuk kriteria eksklusi atau pengecualiannya itu adalah UMKM yang sudah full digital, e-commerce, eksklusif, atau baru berdiri kurang lebih 1 tahun lah. Tadi yang udah memang full digital, misalnya kayak hmm, suatu brand-brand yang mungkin baru aja ada 1 tahun, kurang lebih 1 tahun gitu, atau kurang dari 1 tahun, namun dia udah full digital dari segi pemasaran, dari segi media sosial. Nah, itu sebagai pengecualian dalam kriteria identifikasi populasi atau UMKM aktif Aceh Barat. Selanjutnya itu ada desain sampling. Nah, justifikasinya itu oh kita jangan masuk situ. Jadi desain sampling itu kita memakai rumus Slovin. Nah, rumus Slovin itu yang dimana N sama dengan N dibagi dalam kurung 1 tambah N dikali E kuadrat, tutup kurung. Nah, jadi keterangannya itu N itu adalah jumlah populasi UKM tadi. Nah, pada kasus kita itu populasi kita itu sesuai data yang kita peroleh itu ada 5.332 UMKM yang aktif. Itu sebagai dasar populasi kita. Nah, sebagai E-nya itu adalah E itu tingkat kesalahan atau tingkat error yang bisa kita toleransi itu adalah 10%. Nah, jadi perhitungannya yaitu 5.332 dibagi 1 tambah 5.332 dikali 0,01. Yang kita dapatkan hasilnya itu
minimal atau kurang lebih dari 5.332 total populasi yang bisa kita wakili itu sekitar 99 responden. Nah, kalau kita memakai metode eh, angket ataupun kuesioner itu cukup 99 responden yang kita eh, eh, wawancarai itu sudah mewakili dari semua total populasi kita tadi. Nah, jumlah 99 responden itu memenuhi syarat keterwakilannya. Nah, dan mengacu pada presisi 10% yang lazim digunakan untuk penelitian sosial ekonomi di daerah yang berkembang. Nah, untuk teknik samplingnya itu kita memakai purposive sampling. Yang gimana teknik ini itu adalah untuk melihat hmm, kriterianya. Kita kita tuh melihat dari kriteria-kriteria yang kita penuhi tadi gitu. Nah, kalau misalnya tidak masuk kriteria itu tidak cocok. Alasannya itu karena ya fokus pada UMKM sektor kuliner atau kerajinan dan retail, kriteria inklusif spesifik perlu dipenuhi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data itu ada banyak, namun ada beberapa yang kita pakai pada penelitian kita kali ini. Yang dimana itu yang pertama itu ada angket atau kuesioner disebarkan ke 99 responden yang sudah mewakilkan dari 5.332 responden tadi yang menggunakan skala Likert. Itu ada 1 sampai 5. Misal baik sekali, baik, tidak, tidak baik, tidak baik sekali. Nah, selanjutnya dilakukan wawancara yang mendalam. Kan pada 5 atau 10 informan kunci milik UMKM atau petugas dinas untuk proyek data kualitatif sebagai regulisasi. Nah, selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu adalah pengumpulan data sekunder seperti kita melihat laporan BPJS, BPS Aceh Barat 2005, data Dinas Koperasi dan UMKM, dan laporan program Gede Tanyu atau KPPN Labu. Nah, terakhir itu ada flowchart atau diagram alir dari metode pengumpulan data kita. Yang dimana itu yang pertama itu ada mulai, kita mulai, selanjutnya itu ada penyusunan proposal. Yang dimana itu perlu untuk kita meminta izin. Nah, jika izinnya tidak disetujui, berarti kita wajib merevisi ulang penyusunan proposal kita. Nah, ketika izin kita disetujui, ya, kita lanjut ke penyusunan instrumen. Apa-apa aja yang kita perlui, apa kerangka dari suatu penelitian itu gitu. Nah, selanjutnya itu kita uji validi, validitas data. Selanjutnya kita pengambilan sampel. Selanjutnya instrumen tadi valid apa tidak gitu. Data tadi valid apa tidak. Jikalau tidak, kita balik lagi ke penyusunan instrumen tadi. Nah, jika datanya adalah valid, nah maka kita melakukan penyebaran kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi tadi. Selanjutnya kita analisis dan selesai. Jadi cuman segitu yang bisa saya sharing atau yang bisa saya eh, berikan terhadap metode pengumpulan data pada tugas metodologi penelitian kali ini. Nah, sedikit ini apa namanya? Eh, Dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.